pertemuan ketiga dari saya. Ya, ini tentang presentation. Oke. Tentang framework COVID-5 dan COVID 2019. Terlihat nggih presentasi tiang nggih? Terlihat, Pak. Oke, baik. Jadi sekilas tentang COVID-5 ya, sudah pernah saya jelaskan beberapa waktu lalu ya, waktu materi kerangka kerja tata kelola teknologi informasi. Nah, sekarang lebih mendetail ya, COVID-5 plus COVID-19. Nah, pertanyaannya adalah kenapa COVID-5 ini yang ditekankan ya, kenapa bukan kerangka kerja yang lain. Nah, kerangka kerja COVID ini adalah kerangka kerja yang paling umum digunakan sebagai best practice untuk tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Maka nanti saya akan mencoba lebih detail menjelaskan tentang COVID-5 dan COVID-19 ini, makanya sampai halaman 43 ya, kalau di bawah dilihat. Sebelumnya malah 50-an ya. Tapi nanti beberapa saya skip. Dan materi juga saya akan bagikan. Baik, COVID adalah kerangka kerja yang menyediakan solusi untuk tata kelola teknologi informasi melalui domain, proses, tujuan, kegiatan, model, kemapanan atau kematangan, dan struktur yang logis serta teratur. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa COVID ini menjadi best practice atau praktek terbaik untuk organisasi atau perusahaan yang ingin tata kelola teknologi informasi di perusahaannya berjalan dengan teratur dengan baik. Kerangka kerja ini dapat membantu optimalisasi investasi yang berkaitan dengan teknologi informasi, menjamin penyampaian layanan, ya, service delivery, dan memberikan alat ukur atau standar yang efektif untuk kepentingan manajemen dan mengambil keputusan dalam organisasi. Jadi dalam suatu organisasi atau perusahaan yang boleh dibilang profit base ya, berbasis pada keuntungan, maka optimalisasi investasi ini menjadi penting. Ya, sebenarnya untuk mencapai keuntungan profit suatu organisasi itu kan dasarnya cuma dua. Bagaimana mengefisiensikan ya pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan ya. Nah, investasi ini termasuk pengeluaran. Jadi perlu di-optimizing atau dioptimalisasikan bahasa Indonesia-nya. Baik, berikutnya, nah ini mungkin sudah sempat saya sampaikan ya minggu lalu ya. Beberapa waktu yang lalu ya. Jadi, histori atau sejarah COVID pertama kali dibuat oleh Information System Audit and Control atau ISACA pada tahun 1996 ya. Kemudian COVID berikutnya, COVID versi 2 dirilis 1998, COVID 3 dirilis tahun 2000 oleh ITGI ya, Information Technology Governance Institute, COVID 4 2005, COVID 41 sedikit ada perubahan dari COVID 4 2007, COVID 5 akhir 2012 ya, atau Q3 kalau nggak salah ya, kuartal 3 2012, dan terakhir COVID terbaru adalah COVID 2019, diperkenalkan pertama kali bulan November. Pertanyaannya pasti ada ya, kenapa namanya COVID 2019 bukan COVID 6? Kenapa namanya 2019 padahal dirilis 2018? Nah, ini pertanyaan yang sejatinya hanya yang bisa jawab ISACA ya, kita bisa menduga-duga ya.
Jadi kalau COVID-19 2019, kenapa bukan 2018? Karena biasanya dia tidak serta-merta langsung lengkap ya. Jadi begitu rilis, mereka mengadakan seminar dan seterusnya dan bisa komplit di tahun 2019. Makanya disebut 2019. Kalau tidak, mengapa tidak disebut COVID Nana? Saya nggak tahu. Itu mungkin dari mereka ya yang lebih menginginkan nama 2019 mencerminkan tahun ya. Nah, ini sudah pernah saya share ya. Jadi yang ke atas itu adalah evolusi cakupan ya, yang ke kanan tahun ya. 96, 98, 2000, 2005, 2007, 2012, 2018 ya. Nah, yang mungkin ingin saya sampaikan adalah COVID 2012 itu cakupannya itu Governance of Enterprise IT. Sedangkan COVID 2019 cakupannya adalah Enterprise Governance of Information and Technology. Sepintas kelihatan sama ya, padahal ini berbeda ya. Kalau yang COVID-5 itu tata kelola IT perusahaan. Kalau yang COVID 2019 tata kelola ya, perusahaan IT ya. Tata kelola perusahaan IT. Gitu ya, sama gitu. Baik, COVID-5 membagi proses tata kelola dan manajemen TI suatu organisasi menjadi dua area proses utama. Jadi pada COVID-5 itu antara tata kelola dan manajemen dipisahkan. Memisahkan tata kelola dengan manajemen. Nah, nanti saya jelaskan perbedaan keduanya ya. Apa sih sebenarnya perbedaan antara tata kelola dan manajemen? Area tata kelola atau governance terdiri dari satu domain, yakni evaluate, direct, monitor, EDM, dan memuat 5 proses tata kelola. Sedangkan area manajemen, management area, terdiri dari 4 domain yang sejajar dengan area tanggung jawab PBRM pada COVID-4.1 ya. Jadi PBRM itu nanti diterjemahkan menjadi 4 domain ya. Plan-nya jadi APO ya. Terus build-nya jadi BAI, run-nya itu jadi build and run ya. DSS dan monitornya jadi NEA ya, monitoring. Oke, nanti kita coba lihat di sini ya. Nah, ini adalah tata kelola versus manajemen ya. Perbedaan antara governance dengan manajemen. Tata kelola atau governance melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah mengevaluasi kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder atau bahasa Indonesianya pemangku kepentingan untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai. Kedua, menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga, memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Jadi secara singkat ya, tata kelola itu melakukan evaluasi, direct, mengarahkan, dan monitor, pemantauan. Nah, dalam tata kelola atau governance suatu organisasi biasanya dikepalai oleh tanggung jawabnya atau responsibility-nya ada pada dewan direksi atau board of direction. Jadi dewan direksi. Nah, sedangkan manajemen itu merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau kegiatan untuk menyelaraskan dan mendukung tujuan dari tata kelola. Jadi singkatnya manajemen itu adalah plan, build, run, and monitor atau PBRM. Nah, dalam organisasi biasanya responsibility dari manajemen ini ada pada CEO ya, CIO, Chief Executive Officer. Nah, biasanya lebih rendah posisinya dari BOD ya, Board of Direction. Jadi Dewan Direksi kalau bahasa Indonesianya ya.
Dewan Direksi. Beberapa literatur menyamakan CIO dengan direktur utama ya. Direktur utama biasanya sejajar dengan CIO kalau di US ya. Tapi kalau di kita ya CEO itu eh, cakupannya lebih sempit daripada direktur utama ya. Jadi BOD itu dikepalai oleh direktur utama ya. Jadi misalnya ada direktur utama, di bawahnya direktur keuangan, direktur operasional, direktur pemasaran ya. Kalau CEO biasanya di bawahnya eh, CFO, COO, CMO gitu ya. Itu hanya istilah saja. Baik, saya teruskan ya. Nah, ini adalah COVID-5 proses referensi model ya. Model acuan proses COVID-5 atau model referensi proses COVID-5. Jadi COVID-5 ya, secara umum terdiri dari dua area proses utama, yang abu-abu sama yang biru ya. Abu-abu itu adalah area tata kelola atau area governance. Yang biru ini adalah area manajemen ya. Nah, area tata kelola terdiri dari 5 domain ya. 5 domain. Yakni terdiri area tata kelola ini terdiri dari 1 domain. Sedangkan area dari manajemen terdiri dari 4 domain, sehingga totalnya terdiri dari 5 domain ya. 1 domain tata kelola, 4 domain manajemen ya. Nah, dalam 1 domain tata kelola terdiri dari 5 proses ya. Jadi ini namanya proses ya. Kalau yang ini namanya domain ya, EDM, APO itu domain ya. Oke. Nah, kalau gabungan domain pada manajemen disebut sebagai area ya, karena ada 2 area. Kebetulan area governance ini hanya ada 1 domain. Jadi total ada 37 proses yang terbagi dalam 5 proses pada domain EDM, 13 proses pada domain align, plan, and organize, 10 proses pada domain build, acquire, and implement, 6 proses pada domain deliver, service support, dan 3 domain pada 3 proses pada domain monitor, evaluate, and assess ya. Jadi ini gambaran singkat COVID-5 proses reference model. Kita bahas satu persatu ya. Jadi yang atas adalah area governance ya. Area governance atau area tata kelola. Area tata kelola hanya memiliki 1 domain, yakni domain EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Domain EDM ini terdiri dari evaluasi, arahan, pengawasan, yang bersifat langsung pada area tata kelola organisasi yang berkaitan dengan struktural organisasi. Jadi dalam 1 domain EDM ini terdiri dari 5 proses tata kelola. Ya, ini ada 5 proses tata kelola. Kalau yang pada area manajemen disebut proses manajemen ya. Kalau di sini namanya proses tata kelola. Yakni EDM 1 ya. Ensure governance framework setting and maintenance atau memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola. EDM 2 ya, ensure benefit delivery, memastikan manfaat yang diberikan atau manfaat yang disampaikan atau di-deliver ya. EDM 03 ensure risk optimization ya, optimization ya. Kalau S itu berarti dia bahasa Inggris ya, British. Kalau Z Amerika ya, itu hanya penulisan saja ya. Jadi memastikan optimalisasi risiko ya. Jadi risiko itu dioptimalisasi ya. Dimitigasi, dikurangi dan seterusnya ya. Itu artinya dipastikan bahwa risiko itu tidak menjadi ancaman untuk organisasi ya. Yang keempat ya, memastikan pengoptimalan sumber daya atau ensure resource optimization ya. Kemudian EDM 5, ensure stakeholder transparency atau memastikan transparansi stakeholder atau pemangku. Banyak juga yang bertanya ya, apa sih bedanya antara stakeholder dengan shareholder ya?
Jadi stakeholder itu atau pemangku kepentingan bahasa Indonesianya ya, itu adalah setiap orang yang eh, berkaitan langsung ya atau bertanggung jawab pada suatu proses apa. Jadi bayangan kita itu stakeholder adalah shareholder, beda. Shareholder itu adalah pemegang saham. Ya, kalau stakeholder siapapun yang terlibat ya, itu namanya stakeholder. Ya. Jadi mudahnya ya sebenarnya siapa sih stakeholder dalam pendidikan di Undiksa? Ya mahasiswa juga. Jadi karena terlibat ya, terlibat dalam satu apa namanya proses itu proses belajar mengajar. Kalau shareholder beda lagi, shareholder pemilik saham atau pemegang saham. Yang disebut sebagai pemangku kepentingan yang berkepentingan. Berikutnya adalah area manajemen ya. Selain area tata kelola, ada satu lagi area manajemen. Area manajemen memiliki 4 domain. Ya. Pertama adalah domain Align, Plan, Organize atau APO ya, meliputi penyelarasan atau align ini ya, perencanaan atau plan, dan pengaturan atau pengorganisasiannya, organize, agar IT dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi dalam suatu organisasi atau perusahaan yang sering dilakukan, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu ya, dengan framework Luhmann ya, itu adalah penyelarasan antara strategi bisnis dengan strategi TI. Jadi kadang cukup sulit ya strategi bisnis atau strategi organisasi dengan strategi IT. Ada yang nggak nyambung. Kalau perusahaan IT gampang ya, karena kan memang core perusahaannya IT. Dulu dosen saya di S2 ya, disuruh minta membuat alignment antara visi misi organisasi yang nggak ada kaitannya dengan IT di Kementerian Keagamaan ya, Kementerian Agama. Jadi agak susah ya, agak abstrak katanya. Susah karena memang nggak ada menyentuh IT-nya waktu itu ya. Sekarang bergesernya waktu sudah mulai ya. Awal-awalnya kan nggak dua wilayah yang berbeda ya. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan, sekarang IT itu kan berada di mana-mana ya. IT sebagai pemberdaya ya. IT as enabler atau IT TI sebagai pemungkin, menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua adalah domain BAI ya, build, acquire and implement, membangun, memperoleh dan mengimplementasikan sistem yang mendukung proses bisnis. Proses bisnis sudah pernah saya kasih contohnya ya, atau bahasa Inggrisnya bisnis proses ya, bisnis proses penjualan produk ya, dimulai dari marketing, menjual produk ke calon pelanggan, kemudian membuat work order, masang dan sebagainya, itu namanya proses bisnis. Saya rasa di pendidikan juga ada proses bisnisnya ya, dimulai misalnya dari pengumuman pembukaan jurusan misalnya, kemudian registrasi atau pendaftaran, ujian, dan itu adalah proses bisnis. Yang ketiga, area manajemen adalah DSS atau Delivery, Service, and Support ya, meliputi delivery layanan atau pengiriman atau penyampaian layanan, layanan itu sendiri, dan dukungan atau support atau memberi pelayanan yang aktual bagi bisnis, termasuk manajemen data dan proteksi informasi yang berhubungan dengan proses bisnis. Nah, domain yang terakhir adalah domain monitoring, evaluation, and assess. Domain ini melakukan pemantauan ya, atau pengawasan, evaluasi, dan assessment atau penilaian. Manajemen tentang pengendalian proses-proses oleh lembaga monitoring independen yang berasal dari dalam dan luar organisasi atau lembaga alternatif. Jadi dilakukan assessment ya, penilaian. Oke, berikutnya adalah domain satu persatu ya, dijelaskan ya. Jadi pertama domain Align, Plan, Organize. Tadi dari 13 proses ya. Ada
APO 01 ya, APO 01 mengelola kerangka kerja manajemen TI. Kemudian ada mengelola strategi TI atau manage strategi. Nanti adik-adik bisa bandingkan ya nama proses pada COVID-5 dengan nanti di belakang COVID 2019 ya. Mirip nama prosesnya tapi ada sedikit perbedaan, dan proses pada COVID 2019 pun disebut sebagai objektif ya, bukan proses lagi. Nah, itu memang keistimewaan COVID ya, selalu harus ada yang baru, istilah baru dan seterusnya. Kalau kita perhatikan mundur sedikit ke belakang ya, proses-proses pada COVID-4 itu hanya dua kata ya. Kalau ini kan tiga kata ya, align, plan, organize. Pada COVID-4 hanya dua, AP misalnya ya. Jadi dia cuma ada dua. Jadi selalu ada pembaruan. Ya, ini nanti kalian baca ya satu-satu ya. Jadi misalnya apa 03 ya, mengelola arsitektur TI perusahaan dan seterusnya. Nanti sekilas ya, setelah pertemuan ini kan ada studi kasus tesis saya ya. Nanti di sini hari ini saya jelaskan sepintas tentang tata cara penilaian suatu proses ya. Jadi satu proses diukur gimana cara menentukan tingkat kapabilitasnya atau level capability-nya ya. Baik, masih kelihatan ya? Masih Bapak. Kuliah. Ya, saya lanjutkan ya. Iya. Berikutnya adalah domain BAI atau Build, Acquire, and Implement. Terdiri dari 10 proses ya. Yang di bawah ini yang aslinya ya. Manage Programs and Project ya. Mengelola program dan proyek. Nanti di COVID 2019 proses ini atau objektif ini dipecah ya menjadi mengelola manage project dan manage programs ya. Jadi dipisah. Oke, berikutnya mengelola definisi kebutuhan ya, mengelola dan membangun solusi. Solusi ini produk dan layanan ya. Dan yang teridentifikasi atau manage solution identification and build. Mengelola ketersediaan dan kapasitas sumber daya ya. Ketersediaan itu availability ya, tingkat ketersediaan availability, kemudian tingkat keandalan itu reliability ya. Ya. Nah, ada lagi maintainability dan seterusnya ya, perawatannya atau pemeliharaan. Kemudian ada BAI 05 mengelola pemberdayaan perubahan organisasi, BAI 06 mengelola perubahan atau change management ya, manage change ya, changes, mengelola penerimaan perubahan dan transisi, manage knowledge ya, mengelola pengetahuan, mengelola aset perusahaan atau organisasi, dan terakhir BAI 10 mengelola konfigurasi ya. Konfigurasi dalam hal ini IT ya, TI ya, teknologi informasi. Nah, menariknya nanti di COVID 2019 istilah IT Information Technology, maaf ya, IT Information Technology atau bahasa Indonesianya TI Teknologi Informasi akan sedikit berubah menjadi INT ya. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi informasi dan teknologi ya, bukan teknologi dan informasi lagi, tapi informasi dan teknologi. Jadi IT tetap IT, cuman INT tetap INT. Nanti kita sampaikan perbedaannya ya. Domain berikutnya adalah Delivery, Service, dan Support ya, DSS. Ini terdiri dari 6 proses manajemen ya. Tadi saya bilang proses manajemen. Semua yang di area manajemen namanya proses manajemen. Semua yang di area satu di area tata kelola disebut proses tata kelola. Ya, ini adalah domain DSS ya, yang terdiri dari 6 proses. Pertama, proses mengelola operasi ya. Manage operations, DSS 01. DSS 2 adalah manage service request and incident, mengelola permintaan layanan ya, dan insiden ya. Kemudian manage problem ya, mengelola gangguan atau masalah ya. Dulu banyak yang bertanya ya, apa sih bedanya antara insiden sama
problems ya. Kalau kita baca dari beberapa literatur ada yang berbeda-beda ya, ada yang menyampaikan insiden itu ya tidak berdampak besar. Jadi problem adalah insiden yang bertambah besar ya. Kalau problem yang lebih besar. Ada juga yang bilang insiden itu ya kejadian atau event, ya. Cuman dia tidak selalu menjadi masalah. Ada yang seperti itu ya. Tergantung source-nya ya, sumbernya. Oke, berikutnya DSS 04 mengelola kelangsungan layanan ya, manage continuity ya. Kalau kita ingat di ITIL versi 4 ada namanya continuity service ya, layanan keberlangsungan atau kelangsungan ya, continuity ya. Yang terbarunya disebut sebagai sustainability ya. Sama maksudnya ya. Kelangsungan atau keberlangsungan. Kesinambungan, ya, ada juga yang bilang kesinambungan. DSS 05 mengelola layanan keamanan TI ya, Manage Security Services ya. Jadi kalau dalam hal ini maksudnya security di sini adalah IT security atau computer security ya. Mengelola pengendalian dan kontrol proses bisnis atau manage business process control ya. Jadi kontrol proses bisnis. Nah, yang terakhir ya, domain keempat dari area manajemen adalah domain MEA atau Monitoring, Evaluation, and Assess ya. Terdiri dari 3 proses manajemen. MEA 1, monitoring, evaluasi dan nilai kinerja dan kesesuaian ya. Monitor ya atau memantau ya, monitor, evaluate, evaluasi, assess atau menilai kinerja atau performance dan kesesuaian. Kemudian proses yang kedua, MEA 02, monitor, evaluasi dan menilai sistem pengendalian internal. Monitor, evaluate and assess of system of internal control atau sistem kontrol internal ya. Monitor, evaluasi dan menilai kepatuhan ya, compliant terhadap persyaratan atau regulasi external requirement. Requirement bisa berarti kebutuhan atau persyaratan ya, tergantung konteksnya. Nah, ini adalah bagaimana kita menghitung tingkat kapabilitas COVID-5 ya. Jadi perbedaan mendasar pada pembaruan COVID-5 terhadap COVID-4 atau 4.1 adalah pengukuran tingkat kapabilitas ya. Kalau di COVID-5 namanya tingkat kapabilitas atau capability level ya. Kalau di COVID-4 namanya maturity level ya, tingkat kematangan atau tingkat kemapanan ya, sama. Jadi pendekatan yang digunakan oleh model kapabilitas proses COVID-5 ini mengacu pada konsep evaluasi berbasis ISO IC 15504 ya, yakni standar mengenai software engineering dan proses assessment yang dikembangkan oleh ISO ya, International Organization for Standardization, dan IAC atau International Electrotechnical Commission. ISO IEC 15504. Nah, tingkat kapabilitas suatu proses pada model ISO IEC 15504 ini memiliki nilai dari 0 sampai 5 ya, dari 6 tingkat ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 itu incomplete, 1 itu performs, 2 minutes, 3 establish, 4 predictable, dan 5 optimizing. Menurut ISAKA ya tahun 2012, kegiatan penilaian membedakan antara penilaian untuk level 1 dengan level yang lebih tinggi ya. Hal ini dilakukan karena level 1 menentukan apakah proses mencapai tujuannya ya. Makanya nanti di buku COVID 2019 terbaru, penilaian COVID level 1 sudah tidak ada ya di tabelnya ya. Jadi dimulai dari level 2. Karena apa? Karena level 1 itu hanya untuk melihat apakah suatu proses sudah mencapai tujuannya. Dan oleh karena itu sangat penting untuk dicapai dan juga menjadi pondasi untuk meraih level yang lebih tinggi. Jadi kalau level 0 apalagi ya, level 1 belum tercapai, nah nggak bisa level 2 ya. Karena di sistem pemeringkatan atau pengukuran level ISO ini ada aturannya ya.
Kalau dia bisa naik ke level berikutnya kalau 100%, ya. Kalau level 2 misalnya masih belum 100% belum bisa naik kelas, ya. Nah, ini adalah penilaian dalam tiap levelnya, ya. Akan diklasifikasikan, ya, dalam 4 kategori, ya. Jadi N not achieved, ya, tidak tercapai, artinya dalam kategori ini tidak ada atau hanya sedikit bukti atas pencapaian atribut proses, ya. Jadi masing-masing tingkat atau level itu nanti ada namanya proses atribut atau atribut proses, ya. Eh, jadi kalau itu belum tercapai berarti dia belum bisa dikatakan mencapai level tersebut. Range-nya 0 sampai 15%. Itu not achieved. Partially achieved, P, tercapai sebagian pada kategori terdapat bukti mengenai pendekatan dan berapa pencapaian. Jadi range-nya 15, lebih besar dari 15, ya, karena ini 0 sampai 15, kalau ini berarti 15,1 misalnya, ya, sampai 50%. Nah, L atau largely achieved secara garis besar tercapai. Dalam kategori ini terdapat bukti atas pendekatan sistematis dan pencapaian signifikan atas proses tersebut. Meski mungkin ada yang tidak kelemahan yang tidak signifikan. Range-nya antara lebih besar 50 sampai 85%. Nanti saya terangkan angka-angka ini dapatnya dari mana. Bagaimana cara ngitungnya yang 50%, 85%. Dengan contoh. Kemudian ada fully achieve, tercapai penuh jika terdapat bukti atas pendekatan sistematis dan lengkap dan pencapaian penuh atas atribut diklarifikasikan dalam kategori ini. Tidak ada kelemahan terkait atribut proses tersebut. Ringnya antara 85 sampai lebih besar 85 sampai 100 disebut sebagai fully achieve, ya. Suatu proses cukup meraih kategori L, ya, untuk dapat dinyatakan bahwa proses tersebut mencapai suatu tingkat kapabilitas tersebut dan harus meraih kategori fully achieve F untuk dapat melanjutkan penilaian ke tingkat kapabilitas berikutnya, ya. Jadi kalau dia belum fully, ya, artinya belum kurang dari 85%, ya, atau kurang dari hanya maksimum 80%, 85%, berarti masih L, ya. Nah, dia belum bisa naik tingkat, ya. Dia masih di level 2 misalnya. Nah, penilaian di level 3-nya udah nggak usah karena dia belum mencapai level 3, ya, karena belum penuh. Contoh, agar satu proses meraih tingkat kapabilitas level 3, maka level 1 dan 2 harus fully achieve. Sementara level 3 cukup kategori largely achieve, ya. Jadi kalau tiganya itu nggak 100%, cuman 75%, nah dia sudah bisa dianggap sebagai level 3, ya. Nah, ini skala pengukurannya, ya. Level 0 incomplete, level 1 perform, level 2 minutes, level 3 establish, level 4 predictable, level 5 optimize. Nah, yang PA ini proses atribut, ya, atribut proses. Pada perform level 1 proses performance, nama atribut prosesnya, ya. Pada level 2 minutes ada 2 atribut proses, performance management dan work product management. Level 3 juga gitu, ada 2 atribut proses, proses definition dan proses deployment. Level 4 ada 2 atribut proses measurement dan proses control. Dan terakhir, level 5 ada 2 PA atau atribut proses innovation dan proses optimization, ya. Nah, ini adalah deskripsi tingkat kapabilitasnya, ya, level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, level. Nah, ini adalah contoh pengukuran tingkat kapabilitas proses, ya. Jadi ini misalnya proses yang diukur adalah proses ini, ya, APO 09, ya. Manage requirement kalau masalah, ya. APO 09, ya. Coba kita lihat sebentar. Nah, mengelola kesepakatan layanan atau manage service agreement, ya, manage service agreement, kesepakatannya.
ya, U09 kesepakatan layanan. Nah, ini contoh cara pengukurannya ya. Jadi tadi level 0 udah lewat ya. Mohon maaf Pak Nyoman, Ya, ya. di zoom sedikit. Oh, Oke. di zoom nih, nggak kelihatan ya. Bentar ya. Dia harus gini kalau di zoom itu. Masih kelihatan? Kelihatan nggak, Pak? Belum di presenting Pak. Oh, belum present. Oke. Oh iya. Ini ya. Oke, sudah Pak. Sudah. Ya, harus gini jadinya. Ya, nggak apa-apa. Nanti tiang share itunya, materinya kan bisa dilihat. Ya, jadi pengukuran itu level 0 ya, this was implement or fail to achieve its purpose ya. Oke, tidak ada bukti bahwa dia ini ya. Maka dia dianggap sebagai lewat level 0, kemudian level satunya ini ya. Ini adalah PA-nya, proses atributnya atau atribut prosesnya. Nah, ini adalah kriterianya ya. Jadi ini diambil dari dokumen COVID ya. Jadi dijawab dengan ya atau tidak ya. Ada berapa kriteria ini? Oh, sorry. Ada 3 atau berapa ya? Nah, ini dia ya. Ada 1, 2, 3 ya, 3 kriteria. Nah, begitu dia ya semuanya, berarti 3/3 ya, kali 100. Jadi 100% berarti dia fully ya. Untuk satu atribut ini ya. Nah, karena level 1 hanya ada satu atribut, berarti di level 1 dia full ya. Kalau udah full berarti dia bisa ke level 2 ya. Nah, ini adalah level 2-nya. Nah, ini ya. Ini adalah level 2-nya. Ada 2 atribut proses ya, PA. Jadi kriteria untuk atribut proses yang pertama dapat dari dokumen COVID ya. Jadi objective for the performance of the process are identifikasi. Jadi tujuan proses kinerja proses ini teridentifikasi ya kriteria met atau enggak ya, berarti untuk proses ini di organisasi tersebut ya yang kita lakukan penilaian. Nah, jadi ini kebetulan ya semua ada berapa kriteria ini ya, ada 6, jadi 6/6 kali 100 berarti dia full ya. Kemudian satu lagi atribut proses yang satunya kan ada 2 ya. Sorry. Ya ada 1 ya. Proses atributnya. Bentar. Nah, ini ya. Level 2. Nah, ini untuk atribut proses level 2 yang satu laginya ya. Nah, ini juga sama ya. Ya, sehingga dia sorry, ada yang no ya, karena ada kalau L itu ada yang tidak ya. Nah, ini no. No, ya, berarti berapa ini? 3/4 ya. Kali 100%, berarti 75%. Masih masuk kategori largely ya. Kelihatan ya, adik-adik, Pak Gusti, kelihatan ya? Terlihat Pak. Ya, jadi ada yang tidak. Misalnya, work product are review in accordance with plans. Nah, ini belum misalnya di organisasi tersebut. Maka dia no, sehingga dia dapat nilainya 75%. Ya, masih. Karena dia belum lolos ya di peringkat di level 2, mestinya dia tidak akan naik ke level 3, tapi nggak apa-apa, diukur aja semua, ingin mengetahui ya. Jadi dia Y banyakkan N di level 3-nya, karena dia ketahuan pasti level 2 ya. Oke, Y no, berarti dia hanya berapa persen? 20% ya, partially ya. 1, 2, 3, nah kan ada 5, jadi 1/5, 20%.
untuk atribut proses yang pertama. Atribut proses kedua, jika demikian ya, dia cuman partially ya. Dan begitu. Nah, ini dilakukan secara Teams ya. Yang menilai siapa? Teams ya, karena dia memang konsepnya itu penilaian oleh self assessment ya, penilaian sendiri, tapi lebih akuratnya kalau dilakukan bersama tim dalam suatu proses yang disebut sebagai focus group discussion ya, atau FGD ya. Nah, seterusnya sehingga didapatlah, nah ini Mohon maaf, kelihatan ya Pak? Pak Nyoman, mau tanya sedikit ya. Nih. Untuk yang kriteria nih yang mengisi siapa nanti Pak? Tim Nah, sub. itu yang saya baru jelaskan tadi. Kriteria itu, nilainya itu diisi oleh kita di tim ya. Jadi melalui FGD. Tapi kriterianya diperoleh dari dokumen COVID-nya. Oh, dokumen. Itu udah baku itu. Oh. Jadi kriteria-kriteria ini udah baku. Kita nggak bisa buat. Ini mereka yang COVID-5 atau ISAKA yang buat. Termasuk jumlahnya, semua ini ada di dokumen COVID-nya ada. Jadi ini standar, jadinya kita tidak bisa buat. Ya, kita hanya mengisi ya atau tidaknya itu disesuaikan dengan kondisi di organisasi. Ya. Ya, Pak. Kalau dibutuhkan nanti yang bisa share itu kriterianya. Nanti yang japri, Pak. Boleh. Tapi kalau mau ngukur Pak Gusti Lana, maaf, lebih baik pakai yang 2019 yang lebih baru. Nanti yang baru ya. Lebih baru. Siapa? Berikutnya, nah ini kelihatan nggih? Terlihat Pak, terlihat. Ya oke. Jadi ini adalah summary-nya atau kesimpulannya ya. Untuk proses APO 09 ya. Ini pada level satunya level 0 lewat ya. Rata-rata level 0 pasti lewat ya. Level 1 100%. Nih. Slide-nya belum gerak nih. Oh iya, pantesan. Nih. Ya. Karena dia tadinya di sini. Ya harus di open ya. Oh enggak ada. Mungkin ini dulu. Presentation. Kelihatan ya? Gerak. Iya, gerak Pak. Ampun. Oke. Jadi ini ya dari level 1 100% berarti fully, level 2 pada PA21 atau atribut proses 21 100% fully, pada atribut proses 2.2 dia library karena tadi ada tidak satu dari 4 ya. Jadi dia 75, level 3-nya 20-33%, partially, pada dimensi mono. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa capability level yang dicapai untuk proses APO 09 masih di level 2 ya. Level 2. Belum nyampe level 3 meskipun di level 3-nya ada P ya, tapi syarat untuk menjadi level 3 kedua proses atribut ini harus F ya. Harus fully. Jadi hijau-hijau tua semua baru dia bisa dianggap sebagai level 3 ya. Tadi ya. Jadi dia level 2 baru minutes ya. Baru minutes ya. Gitu ya. Jadi rata-rata ya. Jadi rata-rata tingkat kapabilitas organisasi itu level 3 ya. At least level 3 ya. Jadi kalau dia masih di level 2 berarti pengelolaan ya, tata kelola teknologi informasi belum optimal ya. Jadi harus dibenahi. Nah, makanya nanti biasanya disertai dengan
gap analisis atau analisis kesenjangan. Untuk apa? Jadi untuk melakukan prioritisasi perbaikan proses. Jadi misalnya proses-proses yang memiliki tingkat kesenjangan yang lebih tinggi akan menjadi semakin prioritas. Terhadap apa? Terhadap kapabilitas proses yang diharapkan oleh manajemen TI di organisasi. Jadi selain penilaian ini ada satu lagi form yang mirip tapi tidak menggunakan kriteria ini karena dia menghitung target ya. Jadi perusahaan terhadap proses ini maunya di level berapa? Kita jelasin level 0 ini, level 1, level 2. Nanti manajemen TI, ya, General Manager atau Managing Director, pokoknya level manajemen ya, itu memberikan arahan terhadap target. Ya. Misalnya ini 2 ya, kapabilitas levelnya. Nah, manajemen inginnya 4. Ya, proses ini saya maunya 4, harus begini-begini, medium 4. Nah, berarti ada gap 2 ya, 4 kurang 2. Nah, gap ini yang harus kita tipiskan. Misalnya hanya level 3, apa naik menjadi level 3 kan, gapnya tinggi, atau bisa level 4. Nah, itu tujuan pengukuran kapabilitas ini ya. Jadi agar sesuai dengan keinginan ya, manajemen IT ya. Nah, itu COVID 5 ya. Jadi berikutnya nanti saya akan jelaskan detail karya akhir saya terkait COVID 5 dan ITAL versi 3 ya. Kalau sekarang sudah ada ITAL versi 4 dan COVID 2019 ya. Karena sudah lumayan juga sih itu ya. Baik, ini adalah COVID 5 ya. COVID 2019 ya. Jadi COVID telah berkembang menjadi kerangka kerja tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi ya. Yang secara lebih luas ya, yang lebih luas dan lebih komprehensif, menyeluruh ya. Dan terus memantapkan dirinya sebagai kerangka kerja yang diterima ya. Secara umum oleh tata kelola INT ya. Nah, ini udah ada istilah INT ya. Kerangka kerja COVID 2019 yang diakui secara global membantu memastikan keefektifan ya, efektivitas ya penerapan tata kelola perusahaan informasi dan teknologi ya. EGIT, tata kelola perusahaan informasi dan teknologi. Memfasilitasi implementasi yang telah disesuaikan dengan kondisi bisnis serta memperkuat peran berkelanjutan COVID sebagai pendorong penting inovasi dan transformasi bisnis. Nah, istilah dalam COVID 2019 ya, saya sengaja sampaikan ya hal-hal seperti ini ya. Cakupan COVID sebelumnya, COVID 5 adalah Governance of Enterprise IT atau tata kelola TI perusahaan. Cakupan COVID 2019 dalam evolusi COVID ya, adalah Enterprise Governance of IT atau tata kelola perusahaan TI. Jadi perusahaan TI, kalau yang tadi bagian ya, bagian dari perusahaan. Selain dikenal istilah IT, pada COVID 2019 juga dikenal istilah INT ya. INT. Apa bedanya? Istilah IT atau Information Technology atau bahasa Indonesianya TI, Teknologi Informasi, mengacu pada departemen suatu organisasi dengan tanggung jawab utama bidang teknologi. Nah, itu yang disebut sebagai IT atau TI. Sedangkan INT, Information and Technology atau bahasa Indonesianya Informasi dan Teknologi, mengacu pada semua informasi yang dihasilkan oleh organisasi, proses dan penggunaan informasi mencapai tujuannya, untuk mencapai tujuannya, serta teknologi yang mendukung seluruh elemen di perusahaan. Jadi lebih lengkap ya. Jadi istilahnya udah bergeser. Jadi teknologi informasi menjadi informasi dan teknologi ya. Nanti bidang teknologi informasi bisa jadi ke depan malah diganti jadi informasi dan teknologi ya, INT menurut COVID 2019 ini. Nah, ini adalah kalau
referensi model namanya ya, referensi proses ya, model D ya, COVID 2000, COVID 5 ya, model referensi proses ya. Kalau ini namanya core model ya. COVID 2019 namanya core model COVID 2019. Jadi secara umum ya masih sama, terdiri dari dua area utama ya, tata kelola dan manajemen ya. 5 domain juga masih sama ya, di mana 1 domain pada area tata kelola, 4 domain pada area manajemen. Nah, proses pada COVID-5 menjadi objektif pada COVID 2019. Jumlahnya pun menjadi bertambah ya. Masih ingat tadi COVID-5 ada berapa proses? 37. Ya, 37 proses. Pada COVID 2019 menjadi 40 objektif atau setara dengan 40 proses ya. 40 objektif. Kalau yang berubah, kalau adik-adik perhatikan ya, ini di domain mana yang berubah? EDM masih ya. Nah, sepertinya ada di APO ini berubah nih. Ya. Kemudian BAI berubah juga ya. Jadi ada minutes program, minutes project ya. Tadinya ada di 1. MEA masih tetap ya. Oh, DSS. Nah, kayaknya tetap ya, saya lupa juga. Pokoknya ada penambahan 3 ya. Ada penambahan 3. Karena ada penyatuan, berarti ini tambah 1, yang lainnya tambah 2 ya. Nah, ini adalah, nah kalau kita perhatikan satu persatu ya, objektif pada core model COVID 2019 ya, ada ide-nya ya. Nah, ini hal-hal yang kecil ini adik-adik harus pahami ya. Mungkin jarang yang membahas juga. Kenapa ya? Minutes, ensured, ya semua begitu. Bisa dibandingkan dengan yang tadi ya. Jadi kata kerja pada reference model COVID-5 menjadi kata sifat ya. Adjektif ya. Nah, kenapa? Ya di sini ya biasanya. COVID 2019 mendefinisikan sebuah COVID core model pada proses reference model yang terdiri dari domain tata kelola dan manajemen. Sama halnya dengan COVID-5, COVID-19 juga terdiri dari 1 domain tata kelola dan 4 domain manajemen. Nama proses berubah menjadi objektif yang diharapkan jika proses tersebut dilakukan dengan baik ya, namanya objektif. Lengkapnya sih objektif yang diharapkan jika proses dilakukan dengan baik. Itu sebabnya mengapa seluruh nama proses pada COVID-5 yang diawali kata kerja, ensure, manage, monitor, berbanding dengan kata sifat, ensure, manage pada COVID 2019. Nah, saya juga dapat dari sumbernya ya. Bukan saya ngarang ya, tapi ini ada sumbernya. Jadi menjadi kata sifat. Ya. Misalnya pada COVID-5, proses EDM 03 dinamakan sebagai ensure risk optimization, ya, memastikan optimalisasi risiko. Maka pada COVID 2019 objektif ini menjadi ensure risk optimization atau optimalisasi risiko yang dipastikan ya. Jadi karena diharapkan telah dilakukan dengan baik. Jadi yang monitor itu pun berubah menjadi manage ya. Jadi cuma ada kata manage dan kata ensure ya. Memastikan dan setelah dipastikan atau yang dipastikan dan yang dikelola itu semua ya. Kalau di COVID-5 ini namanya masih monitor ya, monitor ya, ada 3 kalau nggak salah ya. Ini jadi 4, ini tambah 1 ya, ini tambah 1 ya, yang DSS tetap ya. Tambah 1 karena ini bergabung, dipisah ya, dari 1 dipisah, dan tambah 1 ya. Jadi yang berubah adalah domain EDM, APO, BAI, dan MEA. Itu semua tambah 1, sehingga jumlahnya menjadi 40 objektif ya. EDM dan DSS tetap. Nah, ini sekarang kita bandingkan ya, atau perbedaan antara COVID-5 dan COVID 2019. Pertama kita mulai dari prinsip-prinsipnya ya. Prinsip-prinsip COVID-5 ya,
kalau kita ingin bandingkan dengan COVID 2019 ya, evolusinya di mana evolusinya ya. Jadi COVID-5 hanya memiliki 5 prinsip ya. Meeting stakeholder need ya. Stakeholder need, memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Prinsip yang kedua, covering the enterprise end-to-end, mencakup organisasi secara menyeluruh atau ujung ke ujung atau end-to-end. Kemudian yang ketiga, applying a single integrated framework, menerapkan satu framework tunggal terpadu. Yang keempat, enabling a holistic approach, memungkinkan pendekatan yang holistik, pendekatan yang menyeluruh. Dan yang kelima adalah separating governance from management, memisahkan tata kelola dari manajemen. Ya, tadi sudah saya jelasin ya, perbedaannya. Berikutnya prinsip COVID 2019 ya. Nah, kalau COVID 2005 hanya punya 5 prinsip, maka COVID 2019 secara umum punya 2 klasifikasi besar prinsip ya. Ada yang disebut sebagai prinsip sistem tata kelola dan prinsip-prinsip kerangka kerja tata kelola. Ya. Prinsip sistem dan prinsip tata kelola. Prinsip kerangka kerja ya. Prinsip sistem tata kelola dan prinsip kerangka kerja tata kelola. Nah, pada prinsip sistem tata kelola terdapat 6 prinsip ya. Dan pada kerangka tata kelola ada 3 prinsip. Jadi secara keseluruhan COVID 2019 memiliki 9 prinsip, 6 prinsip governance system, 3 prinsip governance framework. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi prinsip sistem tata kelola ya. Pertama, provide stakeholder value ya. Kalau tadinya needs menjadi value, tapi kurang lebih masih sama ya. Kebutuhan sama menjadi nilai ya. Menyediakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua, ya yang biru-biru ya, ini mungkin nggak kelihatan. 1, 2, 4, 6 ini mengadopsi dari COVID-5 ya. Menerapkan pendekatan holistik, ya, holistic approach. 3, menerapkan sistem tata kelola yang dinamis. Nah, ini baru ya. Kemudian yang keempat, memisahkan tata kelola dengan manajemen. Ini masih sama ya. Dengan COVID-5 masih ada. Menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini baru ya. Prinsip tata kelola di COVID-5 yang baru. Nah, yang terakhir menerapkan sistem tata kelola menyeluruh. Ini juga ada di COVID-5. Jadi, prinsip sistem tata kelola pada COVID 2019 mengadopsi 1, 2, 3, 4 prinsip pada COVID-5 ya. Jadi pada COVID-5. Yang nggak ada hanya applying a single integrated framework ya. Nah, ada 2 tambahan, yakni menerapkan sistem tata kelola yang dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kenapa? Karena agar COVID ini tampak dinamis ya, bukan tampak ya, menjadi dinamis, jangan kaku ya. Makanya ada tailor to enterprise need. Jadi disesuaikan, dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, berikutnya prinsip kerangka kerja tata kelola atau governance framework. Itu ada 3 ya, based on conceptual model berbasis model konseptual, bersifat terbuka dan fleksibel ya. Selaras dengan standar-standar besar lainnya ya. Ya, standar-standarnya ya ISO, kemudian ITAL ya, kemarin juga ada TOGAF dan lain-lain ya. Ada standar yang Australia tapi ya. Jadi ada beberapa standar yang lain ya, selaras. Nah, di buku yang itu ya, objektif itu juga ada ininya, keselarasannya dengan standar-standar. Nanti di referensi saya sudah buatkan ya, nanti mungkin saya convert katakanlah ke PDF. Adik-adik atau Pak Gusti bisa klik aja nanti langsung bisa download Pak itunya, karena itu udah
kayaknya umum ya, bisa dilihat, bisa di download dengan mudah ya. Untuk buku COVID 2019 baru 2 versi yang bisa di-download secara gratis ya dari beberapa buku yang ada. Tapi khusus pengukuran kapabilitas COVID 2000 udah ada di buku kedua ya, buku objektif. Prinsip-prinsip baru pada COVID 2000 menunjukkan bahwa COVID tidak ingin menjadi kerangka kerja yang kaku dan statis yang memaksa organisasi untuk mengikuti apa adanya ya. Jadi tidak menerima apa adanya, tapi bisa dinamis ya, dinamis. Jadi kalau analoginya dengan apa namanya infrastruktur ya, itu yang dinamis atau yang disebut sebagai adaptif infrastruktur ya. Jadi bisa beradaptasi sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, ini adalah perbedaannya ya, COVID ini terjadi 37, sementara ini 40 objektif. Beberapa, nah ini dia yang 4 itu ya, beberapa objektif baru pada COVID-19 yang belum ada prosesnya pada COVID-5 adalah APO 14, manage data ya. Ya karena ini ED, jadi data yang dikelola ya. DAI 01, manage program, atau program yang dikelola. Pada COVID-5 digabung dengan manage program, nggak ada D-nya ya, programs dan projects. BI 11 manage project ya, proyek yang dikelola. Pada COVID-5 digabung. Jadi yang terakhir MEA 4 manage assurance ya, jaminan yang dikelola. Jadi ini tambahannya ya. Jadi secara umum sebenarnya mayoritas itu nggak beda ya, hanya dari proses disebutnya menjadi objektif. Kemudian ada tambahan 3, ini bukan 4 tambahannya, ini 3 ya, ini kan jadi 1 karena ada yang hilang terus tambah 2 ya, tambahannya jadi 1 ya, jadi ada 3 tambahan ya. Kemudian dari kata kerja menjadi kata sifat. Nah ini adalah tingkat kapabilitas objektif pada COVID 2019. Nah, kalau pengukuran kapabilitas sama ya dengan COVID-5 ya, cuman hanya saja nanti cara penilaiannya sedikit berbeda ya. Dia bukan menggunakan kriteria ya, tapi menggunakan aktivitas ya. Jadi aktivitas. Tapi yang fully segala macam ya, yang partially, kemudian yang largely itu sama, itu pakai apa namanya ISO IEC 15504 ya. Nah, maturity level ya juga tidak hilang ya pada COVID 2019 ya. Kalau 2005 nggak ada COVID-5 ya, sorry. COVID-5 nggak ada, tapi di sini ada, hanya digunakan untuk mengukur fokus area atau area fokus ya. Apa itu area fokus? Area fokus adalah topik, domain, atau masalah tata kelola tertentu yang dapat ditangani oleh kumpulan objektif ya, tata kelola dan manajemen. Jadi objektifnya itu digabungkan ya, tidak hanya satu objektif tapi beberapa. Contoh area fokus misalnya SME ya, small and medium enterprise, cyber security ya, kemudian transformasi digital ya, cloud computing. Nah ini terdiri dari beberapa objektif manajemen dan objektif tata kelola. Nah itu bisa menggunakan maturity level seperti pada COVID-41 ya, kembali lagi seperti COVID-41. Tapi secara umum tingkat kapabilitasnya sama dengan COVID-5, tapi cara pengukurannya bukan menggunakan kriteria, tapi menggunakan aktivitas ya. Oke, ini contoh pengukurannya ya. Pertama, pastikan objektif yang diukur kurang lebih telah mencapai tujuan melalui penerapan serangkaian aktivitas. Nah, ini artinya pastikan objektif yang diukur sudah pada level 1 ya. Ini contoh, yang diukur adalah objektif BAI 02, Manage Requirement Definition atau definisi kebutuhan yang dikelola ya. Aktivitas-aktivitas level 2 diperoleh, jadi karena dia menggunakan aktivitas bukan kriteria, maka diperoleh dari dokumen COVID
2019 Framework Governance and Management Objective. Nah, ini kali adik-adik dapat download ya dengan mudah ya di Google, nanti saya kasih linknya ya untuk mencari aktivitasnya. Ini ya contohnya ya. Jadi misalnya yang kita akan ukur objektif dari BAI 02 ya. BAI 2 adalah Minutes Requirement Definition. Nah, ini adalah aktivitasnya, ini adalah capability level yang relevan. Jadi ini yang harus dijawab ya, setiap aktivitas 2, 3 misalnya. Yang 2 ada 3 ya, 3 activity. Memastikan stakeholder requirement dan seterusnya apakah ya atau tidak ya, atau checklistnya yes or no ya. Kalau iya berarti dihitung ya, misalnya ada 3 ini. Ada Y-nya 3 berarti 100%. Tapi tidak hanya 3 ya. Nanti di bawah masih ada lagi dia ininya berdasarkan proses ID. Jadi 2 ini 3 balik lagi, nanti 2 lagi, 3 lagi, 4 lagi. Kita cari pertanyaan atau aktivitas yang 2 dulu ya. 2 ada 3, 4, 5. Jadi 2 itu ada 5 aktivitas. Nah, ini ada di buku COVID tadi ya. Buku yang ini ya. Framework Governance and Management Objective. Nah, kemudian setelah 2 dinilai, ya, diases, kemudian yang 3 juga demikian ya, aktivitasnya lebih banyak ya. Memastikan, kemudian mengkonfirmasi, mendefinisikan, memvalidasikan seterusnya ya. Ya. Demikian juga untuk level 4 ya. Dia nggak ada level 5-nya ya, saya belum mendapatkan capability. Jadi dia hanya 2 sampai 4 saja di COVID 2019 ini. Mungkin di buku yang lebih barunya ada, tapi di buku yang ini hanya sampai level 4. Karena rata-rata level 3 sebenarnya. Nah, ini contohnya ya, saya ambil juga dari penelitiannya di internet. Jadi level 2, ya ini checkbox-nya apakah sesuai dengan organisasinya. Ya, kalau cocok berarti dia 5 activity bagi 5 kali 100, jadi 100% dia full untuk level 2. Berarti dia bisa untuk aktivitas BAI 0102 ini, dia sudah lewat level 2. Sekarang pertanyaan, apakah dia lewat level 3 atau belum? Nah, pertanyaan diambil dari yang tadi itu, yang level 3 itu, dikumpulkan, nah kemudian dicek apakah cocok dengan organisasi, apakah sesuai dengan organisasi. Yang ya ada 6 dari 10 aktivitas, berarti 60% dia largely ya. Jadi di atas 50 sampai 85 itu L ya. Maka hasil pengukurannya level 1 100%, level 2 100%, level 3-nya 60% ya. Nah, ke 60 dia belum bisa mencapai melewati level 3. Ini salah, ini harusnya level 3 ya. Jadi dia berada di level sorry. Dia kan L berarti harus F, L. Largely full largely. Iya, kalau largely berarti dia sudah bisa level 3 ya. Jadi kalau L kan F, L, P, apa ya, coba lihat ya. Dia harusnya level 3 kalau dia sudah L ya. Coba kita lihat tadi. Saya dapat di L 60%. Ini ya. Nah, ya kan di atas 60 berarti dia harusnya udah level 3 ya. Ya, karena di level itu penilainya antara 50 sampai 85. Nah, berarti yang di sumber yang saya ambil salah. Dia menyatakan di level 2. Mestinya kalau di bawah 50% di level 3-nya, ya misalnya ini penilainya 49%, nah baru dia level 2. Ya, karena syarat dia masuk ke level berikutnya, minimum dia harus di largely achieve pada level yang diukur. Ya. Pada level ini kan level 3 nih. Nah, level 3 yang diukur dia 60%. Nah, dia sudah melebihi 50% syarat minimum ya.
kan untuk mencapai suatu level tertentu syaratnya dia fully di atas 85 atau dia largely di atas 50. Itu. Dengan syarat di bawahnya level 2 dan level satunya harus 100 ya. Oke, berarti saya ambil dari penelitian yang dilakukan ini menyatakan dia level 2 itu salah ya. Level 3 ya. Jadi objektifnya level 3. Atau Mohon ini izin, bukan 60. Ya, ya. mohon izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Oke, berarti ini nanti ketika kita nyebar kuesioner, ketika kita mengevaluasi gitu ya tata kelola di suatu perusahaan, kuesionernya itu bertahap kita berikan Pak, dari level 1 dulu ada kuesioner, kalau udah 100% baru lanjut ke atau langsung sekalian gitu. Jadi gini Pak, memang Yeah. tadi sudah yang jelaskan. Jadi cara penilaiannya ini memang dia self assessment istilahnya, bukan kuesioner. Oh, Jadi yang menilai itu nanti bukan tim. orang ya, bukan sembarang kuesioner, bukan. Jadi yang Oh, menilai adalah orang yang memiliki kapabilitas untuk melakukan penilaian tersebut. Biasanya level manager di organisasi paling tidak ya, level manager. Jadi yang boleh menilai itu adalah yang memahami kondisi yang di organisasi itu. Jadi bukan kuesioner nanti. Kalau kuesioner kan dia belum tentu tahu juga tuh ininya apa namanya. Jadi kalau dari dokumen-dokumen yang tiang baca itu tidak ada satupun nih kuesioner metodenya. Jadi kuesioner itu yang lainnya, bukan yang aktivitas atau kriteria, tapi dia juga menyebarin kuesioner untuk penilaian lainnya. Jadi bukan berdasarkan aktivitas atau kriteria ini. Khusus untuk kriteria dan aktivitas ini yang menilai ini tim IT berdasarkan forum grup divisi minimal 5 sampai 10 orang yang nilai. Oke, Gitu. berarti ketika nanti misalnya mahasiswa mau skripsi mengambil topik ini, dia kan buat form seperti ini Pak, tapi nanti Ya. diisi oleh manajer perusahaan itu kan Ya. begitu jadinya. Jadinya begitu. Jadi Berarti bukan mahasiswa yang menilai, tapi ditanyakan ke manajer perusahaannya itu. Iya, begitu. Respondennya itu manajer. Respondennya itu manajer perusahaannya itu. Iya. Boleh 1 orang boleh, 2 orang boleh kalau mau pairing. Tapi bukan mahasiswa atau seluruh karyawan di perusahaan itu bukan. Karena modelnya self assessment namanya ini. Self assessment itu kan menilai sendiri. Jadi modelnya PAM, proses assess model ya. PAM itu. Jadi dia self assessment. Itu modelnya. Nah, terkait yang tadi lagi Pak, tadi kan ada pertanyaan atau activity tiap level niki apa diberikan sekalian langsung atau bertahap? Sebenarnya ada 2 cara, 2 pendekatan. Kalau efektifnya itu bertahap. Karena apa? Kalau dia sudah tidak mencapai level 2, kan tidak mungkin juga dia mencapai level 3. Jadi kalau level 2-nya saja sudah dikurang dari 50%, ya, dia nggak usah lagi dihitung level 3. Kalau memang yang ingin diketahui adalah tingkat kapabilitasnya. Tapi bisa saja seperti penilaian yang sudah saya lakukan untuk perusahaan tiang itu dilakukan saja, cuman hasilnya kan pasti jelek nih di atasnya ini. Jadi ini boleh dibilang level 3-nya diabaikan. Karena nol pun nggak dilakukan pun sudah tahu dia pasti level 2, karena di level 2-nya dia tidak 100%. Gitu. Jadi boleh saja untuk efektivitas, untuk efisiensi bertahap dengan catatan jika pada level 2 sudah tidak 100% atau level 1 bahkan ya sudah tidak dilanjutkan lagi. Jadi di sini N semua nanti ini pasti enter. Itu Pak Istilanang. Jadi boleh bertahap, boleh. Ya tergantung kita sekarang mau pakai yang mana. Misalkan masih pakai COVID 5, berarti nanti kriteria-kriteria itu sudah ada sih template dari COVID itu udah Excel dia, udah pakai Excel. Jadi nanti tinggal proses dinilai. Nah sebenarnya yang menarik itu adalah kan dari 37 proses yang ada, kalau kita pakai COVID 5,
apa semuanya yang harus kita ukur. Nah, itu kan menariknya di situ. Nah, itu di tesis yang membahas tidak semuanya harus kita ukur. Jadi yang Berdasarkan area fokus yang tadi ini kan gitu. boleh juga, Ya. tapi secara umum biasanya itu berdasarkan relevansi dengan permasalahan perusahaan. Jadi nanti di awal sebelum kita menilai 37 proses itu, ya kita, atau ada juga yang kayak teman saya di Kominfo dulu 37-37-nya diukur, boleh saja. Tapi kalau kita mau menyelesaikan masalah di organisasi, kita harus memetakan atau mapping dengan permasalahan yang terjadi di organisasi. Jadi ada faktor subjektivitas dalam hal mapping ini. Jadi kan satu-satu proses itu kita bedah mana yang sesuai dengan permasalahan perusahaan atau strategi perusahaan. Boleh saja. Nah, jadi misalnya didapat 20 proses. Nah, 20 proses inilah yang akan dinilai untuk kemudian dicari tingkat kesenjangannya dan dilakukan rekomendasi perbaikan. Sehingga secara keseluruhan perusahaan menjadi lebih baik dalam tata kelolanya. Jadi pendekatannya begitu Pak Gusti. Tapi kalau mau semuanya 40 objektif, 37 boleh saja. Itu bisa saja. Nah, itu biasanya yang dilakukan oleh para konsultan. Ya. Karena konsultan kan memang tujuannya komprehensif. Ya. Tapi kalau untuk penelitian, untuk nah itu biasanya dipilih yang menjadi justifikasi adalah bagaimana cara menyeleksinya. Nah itu, makanya yang pakai 2 framework, satunya ITIL, satunya COBIT. Nah itu untuk menyeleksi proses. Kenten, begitu Pak Nana. Oke Pak, lanjut dulu, ntar yang mau dengar cara merumuskan rekomendasi perbaikannya dari mana nanti. Silahkan Pak, lanjut dulu. Kalau rekomendasi perbaikan nanti di tesis saya, tesisnya. Kalau ini udah selesai nih, ini udah halaman terakhir. Ya. Oke. Ini udah halaman terakhir nih. Yang tadi itu, begitu ini level 3 ya, nanti saya perbaiki. Di penelitian yang saya jadiin acuan dia level 2. Dia salah, mestinya level 3. Ini 60 yang coba hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oh benar dia. Dia salah ketik ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia bukan 4, bukan 6, tapi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5/10, 50%, dia menjadi partially achieved. Kalau 50% di sini, dia benar di level 2. Jadi dia salah di bawahnya Pak Gusti. Ini referensi yang salah nih. Jadi ini 5, ini sehingga 50%. Kalau 50% kan dia P. Kalau P dia masih level di bawahnya. Ini nanti yang perbaiki ya. Ini level 2 benar, tapi ininya 60 jadi 50. Kenten. Nah, ini referensinya ya. Referensinya ada COBIT 5, Business Framework for Governance Management of Enterprise IT. Nah, ini ada COBIT 9 ya. Ini ada linknya nanti. Ya, nanti kalau diklik ya, meskipun di PDF katakanlah nanti bisa langsung download. Ini langsung download. 2 yang merah-merah ini. Nah, yang ada aktivitasnya yang di buku kedua. Ini buku pertama muncul di 2018 akhir, ini juga 2018 akhir. Dua-duanya dulu. Gitu. Kenten, adik-adik Pak Gusti yang ingin saya sampaikan di materi kali ini, kalau ada pertanyaan coba yang lihat di kolom chatnya. Silakan bagi adik-adik yang ingin bertanya terkait COVID 5 dan COVID 2019 bisa langsung open mic atau di kolom chat juga bisa ditulis. Kalau saya perhatikan di di Google ya, penelitian-penelitian COVID 5 ini banyak sudah ya. Yang itu termasuk salah satu yang memulainya ya, Jadi 2012 baru muncul, 2012 juga yang buat.
Ya kalau sekarang terlalu banyak. Nah sekarang yang menjadi tantangan adalah COVID 2019. Dia 2019. baru cari dua, baru aja dua Nggih, yang nggih, Pak. ketemu. Tim ini Jadi ini mereferensi. termasuk asas novelitas ya, pembaruan. Yang terbaru itu kalau adik-adik membuat skripsi dengan satu kerangka kerja ini ya, cukup sudah sebenarnya. Jadi yang dibutuhkan hanya buku aktivitas tadi sama perusahaan yang akan dilakukan assessment penilaian ya. Nah, sampai nilai juga sudah cukup, tapi kalau gap analisis dan rekomendasi aktivitas akan lebih baik. Tergantung scope of work-nya atau ruang lingkup penelitiannya. Kalau Oh, S1 boleh, biasanya sampai boleh begitu, Pak ya? penilaian cukup, boleh Pak? Atau Oh harus iya, iya. ada kelanjutannya? Ya, ya, ya. Kalau penilaian kan, kalau penilaian terlalu mudah, Pak, nanti kan. Ya, makanya harus ada kelanjutannya. Iya, harus ada perhitungan gapnya bagaimana, terus Ya, benar. Ada menuju gap level itu. analisis, kemudian menentukan KPI-nya, Ya, kemudian rekomendasi aktivitas, ya, prioritasi, dan seterusnya. ya, Oh ya, di slide itunya kan ada ininya ya, metode penelitian ya, ada gap analisisnya ya. ya, Paling bawah rekomendasi aktivitas. Ya. ya. Adik-adik mungkin ada yang ditanyakan tentang COVID-5 dan COVID 2019, perbedaannya, kemudian cara mengukurnya, dan seterusnya. Silakan, barangkali tertarik untuk apa namanya bisa dijadikan penelitian nantinya. Sekarang pada semester berapa ini Pak Gusti? Semester 7. 7. Oh, udah ini udah di akhir kuliah ini sebenarnya. Ya, Sudah punya gambaran penelitian apa yang akan dilakukan ini mestinya ya. ya. Adik-adik ada yang ditanyakan? Silakan. Nanti lengkapnya tentang studi kasus penilaian ini khusus apa namanya di perusahaan saya nanti dia akan berikan di pertemuan berikutnya ya. Oke, Bapak. Bagaimana jalannya Pak? Yang penting itu kan ini framework penelitiannya, apa istilahnya kerangka penelitiannya. Kerangka penelitian. Kerangka penilaian. Hari ini saya tidak ada kuis Pak Gusti, belum sempat nyiapin tadi. Banyak, Pak. Jadi nanti materi ini akan yang perbaiki, kemudian di-share di Google Classroom. Bisa. Nanti kalau nggak salah setiap akhir ini harus ada di-upload ke ini ya Pak ya, sistem saya selalu lakukan itu. Oke. Termasuk kehadiran juga nih. Yeah. Silakan adik-adik, masih ada waktu cukup lama nih kalau mau bertanya. Misalnya kalau apa istilahnya COVID-5 sama COVID-15 lebih cocok dipakai di perusahaan apa misalnya, atau saya masih bisa nggak pakai COVID-5, masih diterima nggak atau gimana. Jadi boleh saja sih, tergantung ini. Saya sudah jelasin sih minggu lalu. Jadi kalau apa namanya ada framework yang terbaru, sebaiknya ya digunakanlah yang terbaru, karena biasanya yang baru itu sudah ada pembaruannya, update-nya. Meskipun sedikit ya, karena COVID 414 itu sedikit banget perbedaannya. Nah, itu 2007, 2005 ya, di 2 tahun. Nah, ini cukup lama ya, 2012, 2018, 6 tahun. Jadi framework yang di atas 5 tahun itu sebenarnya sudah boleh dia agak tertinggal ya. Jadi harus ada perbaikan, modifikasi ya. Makanya dia munculin yang terbaru. Ya. Jadi kalau saran saya, kalau menggunakan COVID sebagai kerangka kerja dalam penelitian di tahun 2021 ini, gunakanlah yang COVID 2019. Nah, materi-materinya, bukunya, yang penting kan bukunya sebenarnya. Bukunya itu aslinya itu bayar ya, beli. Tapi biasanya untuk tujuan pendidikan itu di-share. Karena kan ini membantu pendidikan. Jadi cuman di bawahnya ada tulisan apa buat siapa gitu, nggak masalah sih. Ada itu biasanya untuk orang Chinese gitu, si siapa. Nggak apa-apa. Saya sudah download 2 buku itu. Gitu. Itu ya, ada yang tertarik mungkin
dengan penelitian COVID ini. Nanti kerangka kerja penelitiannya sudah ada, jadi tinggal memilih prosesnya, kemudian memang subjektivitas jadi tidak bisa dihilangkan, tapi kan subjektivitas menjadi lebih justifikasi kalau dilakukan bersama tim ya. Makanya nanti hasil penilaian saya itu diperiksa kembali oleh di atas saya, dulu senior manager. Jadi diperiksa kembali, divalidasi sebelum dinyatakan. Nah, nanti di gap analisis kelihatan jauh gapnya ya atau kesenjangannya. Nah, tingkat ininya dari wawancara, itu dari wawancara yang satunya Pak, interview untuk tingkat targetnya itu. Kan gap itu ada kalau ada target dan ada current atau yang dihitung. Nah, yang dari wawancara. Mungkin bisa sharing Pak, atau saya nambahkan sedikit terkait mengakses tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Kalau di Singaraja karena kota kecil gitu Pak ya, belum ada perusahaan-perusahaan besar, mungkin bisa ke Pemda, rumah sakit gitu kan bisa Pak ya. Bisa. Terkait ini nanti skripsi mahasiswa bingung cari studi kasusnya, bisa di ke sana mungkin, atau Pak Nyoman ada misalnya yang di pemerintahan gitu selain, atau BPR kan bisa Pak ya? Bisa. Jadi ini penilaian tata kelola TI ini syaratnya hanya satu, bahwa organisasi yang kita nilai itu menggunakan IT, itu aja. Ya. Bidangnya, core bisnisnya apapun boleh. Perbankan pasti IT, rumah sakit sudah menggunakan sistem IT, Pemda apalagi, semua itu bisa. Sekarang itu nggak ada perusahaan yang nggak memanfaatkan IT. Jadi lebih mudah mencari perusahaan sekarang untuk dinilai tata kelola. Ini kan judulnya tata kelola teknologi informasi. Ya. Jadi perusahaan tersebut harus memanfaatkan IT sebagai penunjang bisnisnya, supporting, atau kalau bisa malah sebagai key operasionalnya lebih bagus. Artinya perusahaan itu tidak akan jalan kalau nggak ada IT. Itu key operasional. Tapi kalau supporting tetap bisa jalan, tapi dia tetap pakai IT. Hotel itu juga bisa. Hotel kan sekarang memanfaatkan IT juga sebagai supporting ya. Kalau core sebagai strategik atau sebagai key operasi bank. Ya, bank itu kalau mati misalnya komunikasinya, tutup dia. Offline. ATM mati juga nggak bisa jalannya kayak gitu. Pemda juga demikian. Pemda sekarang kan apalagi dengan adanya minimalisasi pertemuan itu ya. Saya pernah ke Bali, sekarang ngurusin akte sekarang udah online. Ya, sudah online. Online. Nah, itu artinya memanfaatkan TI ya. Bisa ya. Jadi Pemda bahkan dinas-dinasnya pun juga bisa. Satu dinas gitu. Nggak harus satu Pemdanya juga boleh. Nah, untuk studi kasusnya ya. Bisa. Silakan adik-adik yang ingin bertanya. Bisa. Ya kalau di Singaraja mungkin nggak terlalu banyak ya. Mungkin di Denpasar ya yang masih ada perusahaan IT-nya ya. Tapi di bank kan banyak. Bank pemerintah juga hampir semua ada ya. Bank BNI, BRI, Mandiri. Bank swasta juga ada kan. Ya lumayan. Ada lagi pertanyaan dari adik-adik misalnya? Berapa misalnya tingkat kapabilitas perusahaan yang relevan terhadap organisasi bidangnya gitu kan misalnya. Ya saya sudah sebutkan rata-rata sih 3 ya. Ya, tapi kalau di organisasi yang tidak memanfaatkan secara maksimal IT, 2 sudah cukup sebenarnya ya. Kalau tidak maksimal pemanfaatan IT-nya. Itu kan yang core IT yang harus 3 itu. Yang tidak bisa jalan atau lumpuh kalau nggak ada IT ya. Sekarang rumah sakit itu sudah pakai sistem antar misalnya apotek sama dokter udah online semua kan, ada beberapa yang belum ya. Biasanya nah itu artinya kalau putus ya atau
offline kan mereka akan kesulitan. Iya. Nah, berangkat dari situ ya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi rumah sakit atau layanan kesehatan misalnya gangguan. Nah, dari sana kita berangkat mencari solusi ini. Iya. Ya, berarti ada kesalahan tata kelola. Di mana? Nah, di prosesnya itu kita cari. Jadi benefits atau keuntungan untuk organisasi yang kita ukur nanti, kita akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi tersebut. Mereka pasti senang. Karena mereka harus bayar konsultan untuk itu, sementara ada mahasiswa yang melakukan penelitian dan hasilnya kita berikan ke sana. Iya. Nah, dia pasti suka ya. Kita harus ngomonginnya dari situ biar diterima kita meskipun secara institusi Undiksa pasti akan membantu ya kerjasama itu ya. Tapi adik-adik bisa menjelaskan seperti itu. Tujuannya adalah memberikan solusi ya, mengetahui masalah IT-nya apa, nanti kita keluarannya adalah deliverables-nya, rekomendasi apa yang harus diperbaiki. Seperti itu. Ya, nanti saya share materinya, mungkin adik-adik bisa pelajari, bisa baca-baca lagi, terutama sih Bang buku sumbernya itu, yang COVID 2019, ada 2 framework sama activity, objektif itu. Dan aktivitas setiap levelnya, Pak. Ya, ya itu, ada di buku itu, aktivitas setiap level itu ada di buku objektif itu. Siap. Manajemen objektif. Ya. Ya, Pak Agung, ini ada lagi adik-adik yang ingin tanyakan. Nanti kalau itu mungkin kita ketemunya kapan lagi nih Pak ya? Hari Sabtu atau hari Rabu depan? Kalau hari Sabtu niki agak siang Pak ya, karena pagi tiang ada ngajar gini juga dengan praktisi mata kuliah ERP Pak. Mungkin niki tergantung adik-adik Sabtu malamnya gimana, terganggu atau enggak. Kalau tiang sih menghindari malam sih. Oh gitu. Dari malam, kalau bisa sore atau pagi. Tapi kalau siang kan boleh juga. Siang Pak ya. Kalau malam itu, tapi ya mungkin banyak juga yang sudah khawatir lelah, lah, capek, takut ini nggak masuk memaksimalkan waktu. Kita sudah menurun itu setelah jam 5 itu udah mulai nggak fokus, ya. Kecuali memang kuliahnya malam ya. Ya. Siap Bapak. Mungkin nanti saya koordinasi sama koordinator tingkatnya sama Denny. Mudah-mudahan Sabtu siang tidak ada kendala Pak ya. Sekitar jam 1 siang. Nggih, boleh. Nggih. Ya, kalau tidak ada lagi mungkin bisa diakhiri ya Pak. Bisa Bapak. Terima kasih adik-adik Pak Gusilanang atas waktu yang diberikan kepada saya berbagi pengalaman ya. Nanti materi ini akan saya bagikan lewat Google Classroom ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa mempelajarinya, bermanfaat untuk untuk penelitian ya. Terutama buku sumbernya, referensinya ya. Nanti begitu saya share, silakan langsung di-download 2 buku dari ISAKA COVID 2019 ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat